Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arkan Harits Afril, David Junior, Faisal Yusuf Bakir, dan saya sendiri Gamara Dimas Malik akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan kami dalam membuat tugas besar jaringan telekomunikasi. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kami akan menjelaskan sedikit dasar teori yang kami gunakan dalam merangkai atau dalam membuat tugas besar jaringan telekomunikasi kami, yang akan dijelaskan pertama kali oleh Saudara Arkan. Ya, pertama di sini topologi yang kita gunakan yaitu topologi star. Topologi star memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali pusat, di mana seluruh link device akan melalui pusat dan kemudian data akan disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki server pusat. Next. Ini topologi yang kita kerjakan atau kita buat. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan, dan jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan. Ada pula kekurangannya, yaitu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan, jumlah terminal terbatas, dan jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Kemudian ada materi switching. Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Nah, selanjutnya ada VLAN. VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, di mana hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Dan untuk kelebihan dari VLAN itu sendiri, yang pertama yakni ada keamanan yang tinggi. Administrator akan dapat memiliki kontrol terhadap setiap port dan user dengan cara membuat VLAN dan menciptakan banyak kelompok broadcast. Dengan demikian, user tidak akan bisa lagi dengan leluasa untuk menghubungkan workstation ke sembarang port pada switch dan memperoleh akses ke sumber daya network. Dan untuk kelebihannya yang kedua, yakni biaya yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Kita dapat menghemat biaya karena VLAN hanya menggunakan satu kabel LAN yang kabelnya tersebut dapat menjadi media perantara jaringan yang berbeda subnet. Dan kelebihan yang ketiga yakni peningkatan kinerja pekerja IT. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan lebih mudah karena user-user dengan kebutuhan jaringan yang sama berbagai VLAN yang sama. Dan untuk kekurangan dari VLAN itu ada 3, yakni secara logika jaringan VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya jika network utama bermasalah maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Dan yang kedua yakni ketika ada data yang dikirim broadcast maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Dan yang terakhir yakni ketika jumlah host di dalam VLAN banyak maka kerja DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol akan berantakan dan tidak bisa diduga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Faisal Yusuf, tentang langkah pengerjaan switching menggunakan VLAN. Sebelumnya kita akan berpindah ke Cisco Packet Tracer. Apakah suara saya aman? Aman. Oke. Di situ tadi kan sudah disebutkan topologi star, yaitu kita menggunakan 2 PC, 2 server, 1 switch, dan 1 router. Oke, di sini kita switch-nya menggunakan PT switch. Lalu routernya kita taruh di sini menggunakan router yang 1941. Setelah itu untuk end device-nya kita menggunakan 2 PC dan 2 web server. Oke. Setelah itu kita hubungkan kabel dari switch ke end device masing-masing dan routernya. Nah, di sini kita menggunakan jenis kabelnya copper straight. Itu di fast Ethernet 0/1.
dihubungkan satu-satu. Nah, karena di Cisco Packet Tracer untuk switch-nya itu maksimal 4 port fast Ethernet, maka dari itu tidak bisa menghubungkan ke router 0. Langkahnya adalah solusinya kita mematikan dulu PT switch di sini, di turn off, jadikan mati. Nah, setelah itu kita drag and drop yang port fast Ethernet, yaitu PT switch NM1 CFE. Drag and drop saja, taruh sini, lalu kita nyalakan kembali. Oke, kita close saja. Setelah itu, kita sambungkan dari PT switch fast Ethernet 6/1 ke router 0. Nah, kita masukkan ke gigabit Ethernet. Oke, setelah itu kita konfigurasi IP address dan default gateway pada setiap masing-masing end device. Nah, di sini adalah VLAN 10. Oke, di sini kita memakai config-nya adalah 192.168.10.1. Oke. Untuk subnet mask-nya sudah, karena ini adalah prefix 24. Setelah itu kita isi default gateway-nya 192.168.10.254. Nah, di sini tuh kita tertera default gateway-nya, nanti kita masuk ke router 0. Copy paste saja. Untuk di sini VLAN 10 masih sama di desktop, lalu IP configuration. IPv4 address-nya karena satu sudah dipakai dengan PC 0, maka di sini kita ganti dengan 2. Nah, untuk subnet mask-nya sama. Lalu untuk default gateway-nya 10.254. Oke, di sini yang berbeda dalam VLAN 20. Karena tadi yang VLAN 10 adalah 10.1, maka diganti saja 20.1. Copy saja, enter, subnet mask-nya sama. Lalu untuk default gateway-nya 20.254. Oke. Setelah itu ini juga sama, menuju ke desktop, IP configuration 20.2. Untuk default gateway-nya 254. Oke. Jika sudah selesai, kita masuk ke switch, lalu ke mode CLI, command line interface. Nah, di sini kita menyalakan atau mendaftarkan VLAN pada database switch 0. Itu kita memasukkan command line enable, lalu VLAN database. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah masuk ke database VLAN. Lalu kita penamaan. Nah, penamaannya dengan cara command VLAN 10 kita namakan dengan ruangan 1. Oke, sudah di-add, berarti sudah ditambahkan. Lalu kita tambahkan juga ke VLAN 20. VLAN 20 name ruangan 2. Enter. Nah, sudah di-add, maka kita exit saja. Oke. Setelah itu mendaftarkan masing-masing VLAN pada port fast Ethernet berapa ke berapa dan berapa ke berapa. Sesuai pada VLAN 10 atau VLAN 20. Dengan cara masih di switch 0, lalu masuk ke mode CLI. Setelah itu command-nya enable. Setelah itu masuk ke configure terminal. Lalu kita akan mendaftarkan switch port mode akses dan akses VLAN pada PC 0
dan server 0. Interface range. Di sini portnya adalah FA0/1 dan FA2/1. Oke, nah sini sudah masuk. Lalu kita ketikkan command line-nya adalah switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Nah, karena di sini adalah PC 0 dan server 0 VLAN 10, maka kita ganti namanya VLAN 10. Oke, lalu enter, setelah itu exit. Oke. Setelah itu kan sudah didaftarkan nih VLAN 10, yang belum adalah VLAN 20. Nah, VLAN 20 kita masuk ke interface pada FA1/1 dan FA3/1. Itu sama interface range FA1/1, FA3/1. Enter. Nah, setelah itu sama seperti yang di atas ini, switch port mode akses dan switch port akses VLAN. Nah, yang berbeda adalah VLAN 20. Ketik oke switch port mode akses, setelah itu switch port VLAN 20. Oke. Nah, setelah itu exit saja. Exit. Setelah itu, karena sudah didaftarkan, maka kita masuk ke switch untuk mode trunking pada switch ke router 0. Nah, caranya mode trunking adalah kita masuk ke switch, lalu ke mode CLI, terus kita masukkan command line enable, terus configure terminal. Oke, setelah itu kita lihat kabel mana yang menghubungkan dari switch ke router 0. Nah, sini sudah kelihatan ya, dari kabel 6/1. Masuk saja ke interface FA6/1. Nah, sudah masuk. Lalu kita switch portnya menjadi switch mode trunk. Switch port mode trunk. Nah, di sini kenapa sih kita harus pakai switch port mode trunk? Karena dalam VLAN, dalam satu VLAN itu tidak bisa menghubungkan ke VLAN lain. Maka dari itu kita membutuhkan default gateway yang terdapat pada router. Setelah itu kita mode trunk, karena di sini bisa membawa lebih dari satu VLAN. Switch port mode trunk. Lalu exit. Nah, oke. Setelah itu, di sini kita konfigurasi pada router 0. Sama seperti tadi itu, kita buka klik router 0, lalu command line interface pada CLI. Nah, di sini kita ketik 0 saja. 0. Terus enter. Oke, kita nyalakan enable. Lalu kita masuk ke configure terminal. Kita daftarkan ke VLAN database dulu. Kita enable, lalu masuk ke VLAN database. Nah, di sini sesuai yang sama seperti di switch 0, kita ketikkan VLAN 10 name ruangan 1. VLAN database. Oh, maaf. Tidak boleh ada spasi. Nah, oke. VLAN 10 edit name ruangan 1. Setelah itu VLAN 20 kita namakan jadi ruangan 2. Oke. Setelah itu exit. Setelah itu mengaktifkan konfigurasi interface pada router 0. Nah, di sini kan dari router 0 ke switch 0 masih merah nih. Nah, ini tuh belum nyala. Berarti kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita lihat nih kabel mana yang menghubungkan dari router 0 ke switch 0.
Nah, di sini adalah gigabyte internet 0/0. Masuk saja ke interface G 0/0. Setelah itu biar nyala, kan namanya no shutdown. Nah, jadi shutdown itu kan mematikan. Jika no shutdown berarti kebalikannya dong, tidak mati gitu. Oke, nah kita enter. Maka yang dari tadi merah, nah akan berubah menjadi hijau dan orange. Setelah itu exit saja. Nah, setelah itu mengaktifkan trunking VLAN pada router 0 menggunakan encapsulation. Yang pertama itu masuk ke interface G0/0.10. Nah, .10 apa? Karena kita menggunakan VLAN 10 terlebih dahulu. Maka enter. Nah, sudah masuk ke sini. Maka encapsulation .10. Nah, .10 karena VLAN 10 juga. Setelah itu kita menambahkan IP address 192.168.10.254. Nah, ini tuh sama seperti yang di PC 0 and device masing-masing ya. Di sini adalah default gateway. Nah, default gateway itu pasti masuknya ke router. Setelah IP address, lalu di sini ada subnet masknya 255.255.255.0. Nah, karena 0 adalah prefix 24. Enter, exit. Nah, sudah, maka kita masuk ke encapsulation.20. Nah, .20 berarti ke VLAN 20. Interface G0.20 karena VLAN 20 masuk ya. Setelah itu encapsulation 20 sudah masuk. Lalu IP address 2.168.20.254. Nah, 20-nya karena VLAN 20. Setelah itu subnet masknya sama 255.255.0. Oke. Sudah selesai. Maka kita akan mencoba cek koneksi. Nah, kita coba dari sesama VLAN dulu. Kita buka di VLAN 10, lalu buka di command prompt cmd ya. Di sini kan 192.168.10.1. Kita coba ke sesama VLAN berarti 10.2. Ping 192.168.10.2. Oke, di sini sudah berhasil ya. Karena sesama VLAN ya pasti masuk. Kita coba ke web server 1, di mana web server 1 ini di sini tuh karena VLAN 20, maka kita coba ping 192.168. Nah, yang karena VLAN 20 di sini 20.2. Oke, di sini karena percobaan pertama dalam VLAN itu pasti ada sedikit loss-nya adalah 25%, yaitu paketnya 1 RTO. Tetapi jika kita ulangi, maka akan berhasil dan 100% received. Nah, oke. Sudah berhasil 100% sukses dan 0% loss. Maka sudah dipastikan semua PC bisa masuk ke web server. Oke. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke David Junior. Baik, nama saya David Junior. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan traffic generator pada salah satu NPC. Sudah terlihat? Oke, aman.
Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan traffic generator yang akan mengirimkan paket dari PC 0 ke server 0. Nah, kita di sini sudah tahu IP pada PC 0 yaitu 192.168.10.1 dan IP pada server yaitu 192.168.10.2. Nah, klik pada salah satu PC, terus kita akan ke desktop dan klik traffic generator. Pada select application, kita akan memilih Sebentar, HTTP. tidak terlihat. Sepertinya harus entire screen. Sebentar, saya ulang. Sudah terlihat? Oke, aman. Nah, untuk itu kita pertama klik PC 0 ke desktop, lalu pilih traffic generator. Nah, di sini pada select application kita pilih HTTP. Nah, destination IP address ini adalah IP penerima. Yaitu kita masukkan IP server. 2. Dan source IP address ini kita isi IP pengirim, yaitu IP pada PC 0 ini. Nah, untuk starting source port kita isi 1050 dan size di sini kita isi 64 karena kita memakai 64 bit. Nah, setelah itu kita klik send. Lalu kita klik pada simulation. Oke, kita buka lagi kembali, kita klik send lagi, lalu kita klik ini. Nah, kita lihat di sini paket yang dikirimkan dari PC ke switch dan switch ke server. Nah, kita klik lagi. Ini switch mengirimkan paket dari server ke switch dan di sini switch mengirimkan lagi dari paket kembali dari switch ke PC. Nah, kita lihat untuk melihat PDU-nya, kita klik PC 0 ini. Nah, terdapat oscillator pada PC 0 ini ketika paket dikirimkan dari PC 0 ke switch. Kita lihat ada layer 1 dan layer 2. Untuk melihat selanjutnya, kita klik switch 0. Nah, paket yang ada di switch 0 ini sudah memunculkan 4 layer, yaitu terdapat layer 1, 2, 3, dan 4. Yang selanjutnya, kita klik yang server 0. Ini paket di mana switch dikirimkan ke server 0. Terdapat layer 1 dan layer 2. Kita klik yang terakhir, yaitu ini di mana paket dikirimkan kembali dari switch 0 ke PC. Dan sudah memunculkan layer 1, 2, dan 3 pada oscillator. Nah, berikut cara menggunakan traffic generator pada salah satu NPC. Dan kita bisa di sini lihat terdapat protokol yang digunakan. Nah, protokol yang digunakan yaitu adalah TCP protokol. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencoba traffic generator pada HTTP menggunakan web browser. Kita close dulu, kita ganti ke real time. Nah, langkah pertama kita akan klik server 0. Kita klik service, pilih HTTP. Nah, kita edit pada kolom 5 ini yaitu index HTML. Klik edit. Nah, untuk mengeditnya, kita hapus bagian baris ke-3 dan ke-4. Setelah itu, kata-kata di scope paket terserah ini kita mengganti jadi kata-kata terserah apa yang kita mau. Seperti contoh, nama kelompok. Setelah itu, baris selanjutnya kita akan menghapus sampai pada titik ini. Kita misalnya isi nama anggota 1. Selanjutnya kita hapus lagi. Kita isi nama anggota 2. Selanjutnya kita hapus lagi. Kita isi nama anggota 3. Ya, kita isi. Hapus lagi, kita isi nama anggota 4. Nah, setelah itu kita save dan klik yes. Nah, sesudah itu kita close dulu, kita kembali ke server untuk melihat apakah proses web browser itu berhasil. Kita klik desktop,
pilih web browser, kita memasukkan IP server yang telah kita setting tadi. 192.168.10.2. Kita klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa berhasil ya proses HTTP pada salah satu server. Nah, kita coba menggunakannya pada PC. Kita klik PC, kita close dulu, kita klik web browser, kita mengisi IP pada server tadi. 10.2 meter. Nah, di sini terlihat sudah berhasil ya. Mungkin seperti itu aja hasil dari penggunaan traffic generator. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas besar jaringan telekomunikasi. Materinya adalah switching menggunakan VLAN. Akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.